Habis komputer. Panto, kapan terakhir di sini Panto? Eko mulainya lama, saya wawancara sendiri Panto. Langsung Pak Sakti tanya Pak Sakti. Oke nih. Eko remote aja. Harus di mute semua dulu kayaknya nih. Belum dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai. Mulai dengan pantun dong. Asik. Belum disiapin pantunnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngobrol. Go. Pak Tono, kakaknya Mbak Mayang. Tak kenal maka tak sayang. Itu mulu Pak pantunnya. Oke, saudara-saudara, rekan-rekan BPKwan, bertemu lagi dengan saya Nikola Saputra dalam acara Ngobras. Wow. Ngobrol santai bareng seseorang. Nah, kali ini kita tamu yang sangat spesial karena akan segera berpisah dengan kita semua. Wih, serem banget ya bunyinya. Kita kedatangan tamu narasumber kita, Pak Subagianto. Assalamualaikum Pak Eko dan semuanya teman-teman. Panto mau pantun? Enggak. Saya kepala ya. Tapi kayak Pak Lain kalau bikin pantun, Eko ganteng. Siap ya saya enggak. Iya Pak Anto nih temanya kali ini adalah bagiku Jambi itu mungkin rada-rada ini ya, rada-rada berbau emosional. Karena kurang lebih udah 7 tahun ya Pak. 7 tahun. 7 tahun yang 7 tahun persis. Yang membahagiakan Pak. Ya, ada bahagianya, ada bahagianya, ada ya, semoga bahagia. Ini Pak Anto kita udah banyak nih yang nonton nih Pak Anto, ada 46 orang, 46 orang, 49 ya di situ ya ingin melihat Pak Anto. Baik, ini ada yang ngechat kayak wawancara auditi depan laptop, kurang pinter aja tuh. Oke, kawan-kawan nih, kita dalam sesi ngobrol kali ini akan ada 3 sesi. Sesi yang pertama adalah pertanyaan dari host, lalu selanjutnya ada pertanyaan dari teman-teman yang udah kita kumpulkan melalui Google Form, lalu ada kuis ke Pak Anto dan kuis ke teman-teman. Yang hadiahnya disponsori oleh maaf, host belum bikin videonya ya. Belum bikin video iklan. Jadi di episode keempat ini Pak, kita banyak nih sponsornya. Ada dari Bapos sebagai sponsor utama, hadiahnya kaos. Terus ada Mbak Ning, terima kasih Mbak Ning. Ada gula Jawa Seduh dari Mbak Ning. Dan dari Mbak Haryati. Nah, Clover Honey. Siap-siap ya, teman-teman. Mahal tuh, mahal. Wah, kedengeran ya, mahal. Oh, berarti buat host ya, hati-hati ya. Dan ada buku dari Pak Anto. Nih, untuk 3. Guys, itu LHP kayaknya. Ada konsep PP belanja. Belum net. PS Jambi. Belum net itu Bang. Ada konsep TP. Ini kuning TP. Iya Pak ya? Beneran. Baik Bapak Ibu, untuk kelancaran acara kita mulai aja. Sesi yang pertama yaitu pertanyaan dari host. Pak Anto, udah 7 tahun Pak. 7 tahun Pak Eko. 7 tahun Pak. Ini Pak, pertanyaan pertama dari saya Pak. Kan waktu dulu SK mutasi itu kesan pertama Pak Anto waktu dapat SK itu seperti apa? Terus kesan pertama ketika nyampe di Jambi itu seperti apa nih Pak? Ini sesuai dengan tema kita nih Pak, Jambi bagi Pak Subagianto. SK Jambi sebenarnya senang dulu ya, karena kan pemberitahuannya itu pilihannya antara 2, NTT sama Jambi. Oh, udah diinformasiin dulu sebenarnya Pak ya? Sama Pak Agus Kotip dulu, kasubnya kan. Jadi kebetulan Pak Agus Kotip
pindah kan, dia pindah Ke Babel ya. terus dia bilang kita kayaknya akan bubar gitu kan, bubar, maksudnya K4 tidak usah bubar. Dia bilang ini ada 2 pilihan nih kayaknya buat kamu nih, antara Jambi sama NTT, cuman belum keputusan. Aduh, kalau misalnya NTT jauh banget pikirnya. Ya, 30 Desember ya kalau nggak salah tuh, 30 Desember itu juga dikasih tahu, karena saya udah cuti sih, kasih tahu lewat telepon siapa lah gitu ya, ke Jambi, malah alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Karena bukan ke NTT ternyata. Tuh, Mbak Dewi, Jambi itu alhamdulillah Mbak Dewi. Alhamdulillah. Ada Terus masalah kesan orang. nyampe di Jambi, Pak? Ketika sampai di Jambi kan Bapak dari Iya. kota metropolitan. Ketika nyampe di Jambi seperti apa? Jambi sebenarnya sih kalau ke Jambi PS pernah sekali sih, PS sekali tapi cuma semalam doang sih. Dan saat itu ketemu Pak Hendra dulu. Oh, PS-nya bareng Pak Hendra? Enggak, Pak Hendra di sini. Saya ngasih Oh, Pak Hendra ini Pak ya, Hendra. anggota satu sekarang ya? Ya, saya ngasih tahu saya di sini. Malamnya dijemput makan, diajak makan. Waduh. Oke. Kalau sekarang sih kayaknya nggak mungkin. Belum tentu Pak, mana tahu nanti bisa diajak makan sama Pak Hendra kan? Ya udah jauh lah levelnya Pak Eko. Beda jauh. Nah, kalau kesan pertama sih dulu, saya kesini sama istri dulu ya. Oh, ketika pertama mutasi bareng istri ya Pak ya? Ceritanya bawa mobil gitu, bawa mobil terus kesan pertama nih ya, kesan yang agak aneh sih sebenarnya. Kita nyampe di Pal 10 tuh, di Pal 10 ya, Pal 10 yang simpang 4 ya, simpang 4 Pal 10. Nah, itu kan lampu merah tuh, lampu merah. Pas lampu merah gitu, saya berhenti. Tapi diklakson dari belakang, klakson. Ini saya pikir bener nggak sih lampu merah gitu kan? Terus mobil depan saya pada jalan-jalan gitu kan, saya pikir ini jangan-jangan lampu merah tapi jalan ya di Jambi. Udah saya jalan juga jadinya kan, karena di belakang klakson dari belakang. Ternyata emang fitur lalu lintas di Jambi kayak gitu, kayaknya lampu merah jalan kayak. Lampu merah jalan ya Pak? Kayaknya kayak gitu kayaknya. Itu dulu ya Bapak Ibu, itu dulu Sampai ya. sekarang kok masih. Sekarang masih sih mayak sih, kayaknya mayak doang kayaknya. Kesan pertama sih. Ini Pak Suhaidi di mood dulu. Kesan pertamanya seperti itu Pak ya. Berarti kesan pertamanya tuh di Jambi ini banyak pelanggar lalu lintas kayak gitu Pak ya. Sekarang enggak deh. Sekarang udah mulai ini Pak, udah mulai Baik. baik. Bagus, Pak. Karena saya juga sebagai orang Jambi udah mulai ini nih. Tadinya enggak ya? Lampu kuning aja Jalan. ngegasnya. Kalau lampu merah pelan-pelan dulu sampai di klakson. Oke, terima kasih Pak Anton. Ini pertanyaan yang kedua. Nah, Ada kue. oh ya, makasih nih Ngobras disponsori kue oleh Humas TU. Bagus. Oke, terima kasih Bang Gus. Makasih yo. Waktu pertama di Jambi itu Pak, pemeriksaan pertama di Jambi itu Bapak tentang apa Pak? Pengalamannya apa aja? Kesan pertama di Jambi, jadi gini, Pemeriksaan pertama. cerita aja ya. Boleh, Jadi boleh. nyampe lagi tuh hari Kamis, terus kebetulan Jumatnya itu hari libur kalau nggak salah Imlek ya, Imlek. Terus Jumat, Sabtu, Minggu itu kita cari kos, saya sama istri cari kos, akhirnya dapat kos. Nah Senin itu masuk ke sini, lapor ke Bukalan, langsung suruh meriksa. Bukalan gitu, Bu Elisa. Sama Bu Elisa. Langsung disuruh ke provinsi, ternyata udah ada surat tugas ke provinsi hari pertama. Pemeriksaan apa itu Pak? LKPD provinsi saat itu. Terinci ya? Langsung atau dari pendahuluan? Januari. Oh, baru masuk pendahuluan ya. Baru masuk pendahuluan. Langsung LKPD hari pertama itu. Artinya belum tahu siapa tuh Pak ya? Ya, kenalan sama hati-hati di bawah itu, jadi pada datang, Pak langsung kita ke sana. Langsung. Belum persiapan sama sekali kan, langsung ke sana. Saat itu berapa ya, anggota timnya banyak sih, ada siapa aja tuh anggota timnya awal-awal itu Pak? Ada si Santi, terus Dian, ada Bu Heni, Mas Dian ya? Bu Mary, banyak sih, ada 6 atau 7 orang gitu. Danu, Mas Alfi,
Tuh yang udah duluan Mereka SK mutasinya udah duluan dari Bapak ya? udah duluan. Kecuali Bu Mary, kayaknya bareng ya Bu Mary ya. Cuman dia datang duluan kayak. Itu langsung LKPD itu pertama. Waduh. Tuh, jadi kayak gitu. Sebenarnya idealnya baru masuk langsung PS. Langsung meriksa LKPD. Tapi kan Bapak dulu dari AKN 4 kan Pak ya? Kan Pak ya. Dari AKN 4 dan belum pernah perwakilan. Belum. Langsung ketua tim LKPD. Iya. Nah, itu malah. Jadinya saya belajar saat itu kan beda sekali ya peraturan-peraturannya. Kita pakai peraturan Menteri Keuangan, di sini Permendagri segala macam. Belajarlah sama yang udah pengalaman. Ada Bu Heni kan pengalaman banget. Terus ada Mas Alfi, udah lama di DKI, Dian gitu, udah lama Danu dan sebagainya. Atau itu Bu Ida kalau misalnya dari pusat ya tiba-tiba langsung ke perwakilan. Apa Bu Ida? Itu karena ada foto Bu Ida di situ. Kalau kita dari pusat terus di perwakilan tiba-tiba jadi KT LKPD langsung gitu ya, apa enggak step gitu ya? Kejeng-kejeng gitu Pak. Wah, tapi Pak Anto akhirnya selesai itu Pak ya? Saat itu didukung itu sih, ya, timnya bagus-bagus, bagus-bagus. Terus ya saya terkesannya saat itu TP-nya 56. 56. Biasanya dulu kalau di pusat dulu paling berapa? Iya, itu pun timnya banyak ya Pak ya. 10 TP-nya ini 56. 56 TP langsung. Koreksinya ampun. Banyak banget. Keren. Nah, kalau gitu Pak, kalau menurut Bapak pemeriksaan yang paling berkesan selama di Jambi apa tuh Pak? Baik selaku KT atau selaku PT? Yang berkesan sebetulnya pas kecelakaan ya. Merangin ya? Merangin. Itu kan beritanya heboh se-BPK Raya. Se-BPK, bahkan adik saya yang nggak di BPK aja tahu duluan gitu. Bandingkan ibu saya gitu kan. Oh, di Bapak ada yang di BPK? Enggak, adik ipar tuh di Pertamina. Telepon ke saya katanya dapat kabar ya Mas mungkin dari kecelakaan Mas gitu. ya. Tahu duluan dia. Saya kecelakaan tahun 2016 di Merangin. LKPD 2015 berarti. Ya, LKPD 2015. Nah, itu mungkin terkesan banget karena ngalamin apa yang namanya menurut saya sih pengalaman hampir mati ya. Karena kan luka di sini terus darahnya nyembur. Mungkin sebagai gambaran teman-teman yang baru gabung, mungkin teman-teman PNS baru, dahulu Pak Antoni pernah jadi KT LKPD Merangin. Nah, sedang melakukan pemeriksaan fisik ya Pak ya? Iya. Sedang melakukan pemeriksaan fisik di jalan, Pak Anto lagi beristirahat tuh kayaknya Pak ya? Saya ingat kurang lebih. Istirahat di depan mobil. Nah, mobilnya mobil besar Pak ya? Mobil ini yang Navara itu. Oh, Navara, mobil double gardan. Karena pemeriksaan fisik jalan itu berpindah tempat, nyari sampling, mobil ini jalan tanpa melihat ada ketua tim LKPD, pemeriksaan LKPD di depan mobil. Akhirnya mobil itu jalan, terserempetlah dan mengakibatkan luka di tengkorak ya Pak ya? Sobek sini. Sampai ke tengkorak nggak tuh Pak kemarin? Nggak tahu juga ya. Yang punya fotonya siapa kemarin tuh Doni. Doni yang foto. Bang Doni ini ya, yang sekarang udah di Palembang. Saya nanya lagi itu, udah coba deh foto deh kayak apa dan Doni nggak berani. Karena Bapak berarti kehilangan kesadaran waktu. Nggak, kesadaran nggak hilang, cuman darahnya keluar terus. Terus ngocor. Jadi kalau kayak detak jantung itu, setiap detak jantung itu langsung ser keluar gitu. Jadi ya itulah pengalaman menurut saya yang pengalaman near death experience gitu, hampir meninggal gitu lah. Menurut saya sih saya langsung mikir mati gue mati gimana istri gue, gimana anak gue gitu kan, mikirnya kayak gitu saya. Cuman tapi langsung dibawa ke rumah sakit di Merangin atau langsung di Neko nggak Pak waktu itu? Di situ dioperasi, saat malam itu juga dioperasi, terus dokternya kalau nggak salah dari Bungo. Saat itu pilihannya mau dibawa ke Jambi atau dioperasi di situ juga gitu kan. Akhirnya dioperasi saat itu sama instruksinya sih saat itu Pak Bupati. Kebetulan gini, saat cek fisik Pak Bupati lewat. Pak Bupati lewat,
Terus dia berhenti ngelihat nanya-nanya sedang ngapain gitu kan, lagi cek fisik. Waduh, disclaimer. Nah, Pak Bupati pergi 5 menit kemudian lah baru kecelakaan itu. Oh, gitu. Jadi Pak Bupati begitu dengar langsung ke rumah sakit, keputusannya udah operasi aja langsung situ saja. Nah, itu Kalau saya nggak salah ini juga Pak, ada adatnya juga Pak ya kalau nggak salah. ya ada semacam Ada acara adat. melepaskan bala atau apa, terus persaudaraan gitulah. Paling berkesan lah. Ya jangan diulangin ya Pak ya, walaupun berkesan. Iya. Itu menjadi pengalaman sekali seumur hidup. Dan meninggalkan cacat lah. Sebetulnya kalau mata saya ini yang sebelah kanan Masih ini. jadi nggak bisa bergerak cara kelopak ini nggak bisa bergerak normal. Karena sini sarafnya mati katanya. Tapi kalau penglihatan Kelihatan nggak apa-apa. Nggak masalah. cuman ini Pak ya, mungkin ada Gerakan saraf yang ini. Facial expression-nya. Nah, itulah. Ahlinya ada nggak ya di sini? Ada yang ahli saraf? Ahli Sarif? Oke, jadi itu yang pemeriksaan LKPD Merangin 2015 itu yang 2015. mungkin akan selalu terkenang oleh Pak Subagianto. Kalau sebagai PT Pak? PT kayaknya enggak, ya sama aja sih kayaknya. Nggak ada yang terkesan, paling karena jadi PT jadi sempat ke Kerinci agak lama kan. Itulah senangnya di situ kan. Senang ngopi-ngopi kan di sana. Ya, kopi-kopi Kerinci. Kerinci aja sih. Patut dicoba kopi Kerinci teman-teman semua. Nah, ini Pak. Kalau tadi tanya pemeriksaannya, saya sekarang mau tanya ini Pak. Kan Bapak udah jadi KT udah berapa lama, menjadi PT pun udah banyak juga ya Pak ya. Mulai jadi PT kayaknya Bapak udah dari PT itu kalau di pusat sebetulnya dari kalau di sini 2017 ya. 2017 udah mulai jadi teknis Pak ya. Sampai di 2016. Nah, ini saya mau tanya Pak, selama Bapak menjadi KT ataupun menjadi PT, AT paling berkesan. AT paling berkesan. Iya. Siapa Pak? Siapa ya? Bukan Eko Gemini kan Pak? Kesan dari sisi apa nih kalau? Ya apa aja lah Pak. Mungkin dari kerjanya atau anak ini ternyata rajin. Kalau yang rajin dulu siapa ya? Yang LKPD pertama itu, LKPD pertama. Oh, karena Bapak masih ini ya, masih meraba-raba ya istilahnya. Rajin semua itu. Bahkan sampai siapa ya, kayak Santi ya. Oh, Mbak Santi. Santi itu kalau meriksa itu di bawah meja gitu, suka ngilang. Santi kemana nggak tahu lagi. Cenderung di bawah gitu kan. Itu nggak ditemuin di pusat dulu Pak? Pusat kan biasanya jam 5 pulang ya. Beda dengan LKPD ya. Kalau dengan daerah ya, kalau dulu itu pengalaman saya sih dulu kalau pusat itu meriksa itu jam 5 ya bubar gitu. Kalau di sini kan ya karena mungkin udah budaya kerjanya dulu ya. Di sini kan bebas ya, waktunya bisa kapan aja gitu ya. Kalau kalau AT yang paling berkesan banyak lah yang di LKPD pertama itulah rajin-rajin itu. Yang lain-lain Pak misalnya? Kalau lain-lain yang unik mungkin siapa ya? Sandrina mungkin dulu. Oh, Mbak Sandrina. Sandrina itu galak sama. Dulu pemeriksaan apa tuh Pak? Itu di Tajabar pemeriksaan. Belanja? Bukan. Aset kalau nggak salah. Oh, manajemen aset. Aset. Dia galak sama auditi gitu ya. Tapi favorit sama auditi. Terus saya itu banyak yang pengen foto gitu sama Sandrina itu. Mbak Dewi udah berapa banyak auditi pengen foto sama Mbak Dewi? Di mute suaranya. Oh, nggak ada suaranya. Tes suara. Kedengeran lah kayaknya kedengeran. Oke. Dewi nggak masuk ke sini suaranya. Suaranya nggak masuk. Masuk. Oh, Mbak Dewi mungkin karena pakai headset. Oke lah.
Kalau tadi AT, nah saat menjadi PT, KT paling berkesan Pak. KT. Ini disebutin terus nih. Tahu kan nanti ujungnya? Sama aja lah kalau KT mas. Rajin-rajin ya Pak kalau di Jambi Pak ya. Rajin-rajin lah. Oke. WPJ. Itu pilihannya terbatas tuh. WPJ ini makin sempit nih Pak. WPJ 3. Pak Azhar ya? Ada Pak Azhar, Pak Andanu. Oh Pak Andanu. Iya. Nggak boleh sama saja ya Pak ya? Sebetulnya sama aja sih sebenarnya sih. Pak Rona ini nggak pernah hadir Pak di ngobras nih Pak. Coba di tag dong, coba di tag. Pak Anto main aman, nggak asik. Kurang keras suaranya lantai 3. Oi. Oh lagi rapat ya Pak Rona ya sama Pak Rio? Bukannya lagi Suaranya dikerasin. bukan JSFA. Oh lagi di kelas CFSA, Pak Rona lagi di kelas CFSA. Oh dipanggil kali. Oke. Jadi siapa Pak? Kalau WPJ sama aja lah semuanya. Bapak nih. Udah mau pindah ya? Iya, udah nggak ini lagi Pak, udah nggak nilai ini lagi. Kejujuran di hari yang terakhir di Jambi. Nanti kan dimasukin di YouTube. Boleh. Kita edit nanti ya, kita edit ya WPJ ya. Bip. Ada suaranya. Oke Kak, kalau WPJ tadi, nah kalau PJ kita tahu lah ya siapa yang paling berkesan ya. Ya. Dulu lah. Harus disebutkan namanya siapa. Oh ya Pak, PJ PJ betul. Pak. Iya, PJ. Hidup well. Yang pertama lah yang berkesan ya. Oke. Ya, menurut Mas saya Eko, coba tanya kesannya masing-masing aja Mas Eko. melelahkan ya. Cuma Adalah hati ya Pak ya. Hati lalu fisik. Mbak Dewi ini masuk YouTube. Nggak apa-apa. Karena itu berkesan ke semua Pak ya. Ibu itu memang super sekali. Ya, masing-masing punya Ibu, inilah, lebih punya jelas. kesan lah. Main aman kok kata Main apa ya Petra ya? kata Pak Pan Saud. Kalau nggak di YouTube mah sebutkan. Cari aman. Tapi pakai monitor. Oke Pak. Nih selanjutnya tadi udah TKT, WPJ, PJ. Nah penunjang paling berkesan nih yang paling banyak ya mungkin Bapak atau siapa ada nggak Pak? Sebetulnya kalau penunjang, saya pikir di sini Jambi keren-keren semua ya, baik di SDM, di Subuk, di tempatnya Pak Hendra ini, terus di umum semuanya cepat sih, kayak Nita, terus Dewi, Pak Eko, kemudian di SDM dari Di umum ada gitu ya Pak. kemudian di SDM ada Adel, terus di Intan, Bu Maya, semuanya serba cepat sih kalau kita butuh. Keuangan sama hukum dulu sebut. Nah, kalau keuangan jarang berhubungan. Kalau hukum juga jarang ya. Kalau yang sering hubungan kan Pak Hendra dan SDM lah. Oke lah semuanya. Oke lah Pak ya. Main aman lagi. Susah ya ngorek kalau dari Pak Anto ini. Nih mungkin dari pertanyaan teman-teman nanti nih ada nih yang bisa mengorek. Oke. Ini Pak, minta dong kesan-pesannya untuk teman-teman yang baru bergabung di Jambi, kayak teman-teman PNS baru nih, rombongannya si Vanu, Nalia, si Haryati. Apa nih Pak pesannya nih, baru bergabung di Jambi biar nggak bosan. Kan kalau Bapak kan udah 7 tahun nih nggak bosan-bosan nih. Kayaknya sih nggak bosan sih. Kalau jenuh aja sih periksanya di sini. Kalau Keep fighting. sebetulnya nggak bosan sih. Saya suka makanan di Jambi. Mungkin kesan yang paling mendalam di Jambi itu makanan ya. Makanannya enak-enak. Termasuk istri saya, anak-anak saya suka. Jadi kalau ya Ibu udah berapa kali dibawa ke sini ya Pak ya? kalau ibu itu setahun tuh bisa 2 kali, tapi biasanya setahun sekali di awal tahun biasanya. Tapi tahun ini sekali kemarin ya, sekitar bulan Januari setelah saya jatuh itu kan. Tahun depan Pak. Tahun depan. Sudah di Jakarta Bapak. Ini Ibu jadi bergabung nggak Pak? Kemarin itu Ada teman-teman, saya sempat main ke rumah Pak Anto pas waktu kemarin ke Jakarta bertemu dengan Ibu. Nah Ibu tuh kita ajak join juga.
Kayaknya Yang ada. mana nih Pak? Coba di gallery review Pak Hendra. Gallery review. Pakai akun anak saya kayaknya bisa. Mama Cipa. Mama Cipa enggak? Mama Cipa siapa Kan tuh? itu. Cipa Mama itu. Cipa siapa? Mama Cipa. Ada Irfan nggak tahu Pak Irfan pakai nama apa dia? Oke. Ini Pak ada Bang Yohan juga Pak. Iya, iya, Pak. Bang Yohan Mas Wang. Bang Yohan. Nah, kemarin kami sempat ajakin ini Pak, teman-teman yang alumni Jambi mau ucapin sesuatu ke Pak Anto. Ya Bang Yohan ini juga dulu teman diskusi lah, ini jago lah soal Sama teknik ya Pak ya. Ini yang mana dari sini? Yang mana? Dari sini. Bang Yohan, terus ada siapa lagi ya di sini? Coba dilihatin Pak Hendra. Puji Toro nih Pak Toro. Pak Toro berarti ya? Gabung. MTD. MTD Bruri. Puji Toro, Mas Warkop. Oh ini. Oh Pak Subarka ya. Mana Pak tadi ibu-ibu? Ini yang sebelah ini kali yang. Ada Nah, tuh, itu kali. ada fotonya Pak Anto. Kalau ini saya nih, ini, nah itu mungkin itu. Ini Pak Anto. Ibu bergabung di sini Bu. Seru muncul mukanya. Apa Wah, ini? malu-malu. Ada dua. Ini Pak Anto. Ntar saya suruh munculin muka deh. Ya. Oke, ini bergabung juga sudah nih ada Pak Rio Tirta. Pak Rio, Lanjut. tuh. Masih ngoreksi HP? Pak Rio ngoreksi HP nggak? Pak Rio kita izin dulu, ngobras dulu ya Pak. Oh, iya. Tadinya kan dibuka. Oke, ini Pak Anto. Jadi apa? Pertanyaan terakhir ya Pak. Oh pesan buat Ya, pesan-pesan tadi Pak. teman-teman Teman-teman yang ya. baru sama teman-teman yang lama nih, kayak Pak Zainuddin tuh Pak, kayaknya udah Yo, catch your hand Mas ya, Mas J. Oke, siap. Teman yang lama dulu ya. Semua akan indah tapi ada P-nya depan gitu ya. Oh, gitu. Semua akan pindah pada waktunya gitu kan ya. Ini nih bajunya. Semua akan indah pada waktunya. Ya sebetulnya yang lama-lama juga ada yang ya seperti kita tahu ya ada yang ingin tetap di sini ada, tapi ada yang lama-lama. Dulu yang satu angkatan pindah sini sama saya itu Bang Dedi lah, Bang Dedi, Bang John, siapa lagi ya, Bu Silvi, cuma yang Bu Silvi ingin tetap di sini, Ya, Bang Dedi juga pengen lama-lama di sini. Bang Dedi. Tuh, Mas Eka Prasojo join. Nih, Mas Oh Eka. ya, Mas Eka ini dulu yang banyak bantu saya saat kecelakaan dulu. Oh, karena satu tim Rangin ya. Satu merangin dulu. Dulu sebetulnya lagi cek fisik sama Mas Eka dulu. Saya udah jalan duluan gitu kan, jadi kayak apa namanya, sebetulnya satu subtim gitu ya, tapi saya ngekor jalan duluan, Mas Eka tuh gali-gali jadi belakangan. Berarti intinya kecelakaannya gara-gara Mas Eka ya Pak ya? Sabotase nggak itu? Mas Eka bikin Pak Anto kecelakaan ya? Justru Mas Eka yang bantu-bantu dulu. Oh, Mas Eka yang nolongin Pak. Astagfirullahaladzim. Apa kabar Kak? Bang Eka. Alhamdulillah sehat Pak. Oh, ini speaker view. Mana nih Bang Eka? Kelihatan dong. Halo. Udah deket ini cuy, di rumah nih cuy. Udah di rumah. WFH ya Kak? Enggak Pak, udah tadi 4:30. Kalau di sini Tenggo Pak. Ya, asal jadi pusat. Kirain udah kecil Kak. Ini ada Bang Eka. Bang Eka ini dulu di Jambi berapa tahun Bang Eka? Wah, jangan begitu Mas Eko, nggak enak ini. Bang Eka termasuk Rekornya nanti ini lah, coach. pecah Mas Zai kayaknya. Oh, oke. Rekornya mau dipatahkan sama Bang Zai. Jangan gitulah. Nanti aku susul Mas Eka. Wih, siap Bang, siap. Siapin tempatnya Bang Zai di sana Bang Eka. Udah di booking tuh. Wis, kita siapkan kantin full. Oke. Ya, tadi pesan ke ini untuk teman-teman baru. Untuk teman-teman baru sih, kayaknya teman-teman baru ini banyak kan pinter-pinter ya kalau saya lihat sih dari mungkin karena diklatnya juga lama juga ya beda lah isinya anak sekarang dengan anak dulu jadi pinter ya. Generasi zaman now.
Cuman mungkin yang perlu diperhatikan teman-teman baru, ya saya banyak dengarnya di perwakilan lain sih, bukan di perwakilan Jambi gitu. Mungkin dari attitude kali ya, dari attitude pemeriksaan gitu ya, saat pemeriksaan ya Pak ya. diperhatikan. Karena yang teman-teman hadapi ini banyak yang mungkin udah usianya jauh di atas kita gitu ya. Baik itu auditi, baik itu rekan tim ya Pak ya. Ya, jadi meskipun ini kita periksa gitu ya, tapi kita tetap jaga sopan lah ya. Gimana cara kita komunikasinya, ngomongnya gitu kan ya. Jangan sampai dia ngerasa bahwa ini kok BPK kayak gini gitu ya. Kan nggak harus kita berlaku merendahkan untuk mendapatkan informasi. Kalau bicara ngobrol biasa juga bisa dapat gitu ya. Mudah-mudahan sih di Jambi enggak, tapi banyak dengar dari perwakilan lain seperti itu, pinter-pinter tapi ternyata untuk komunikasi gitu ya dengan auditingnya nggak bagus gitu. Mengingat Pak Anto bermain aman, jadi sebenarnya ini untuk Jambi nih. Hari-hari Nalia, Tia, Vano, Eva, karena mungkin hubungan yang udah dijaga sama teman-teman yang senior-senior dulu harus dijaga juga ya Pak ya. Karena audit itu juga rekan kita dalam pekerjaan. Oke Pak, itu tadi kesan dan pesan. Nih ada lagi pertanyaan terakhir nih kalau dari host. Nah, nanti setelah dari Jambi mau perwakilan mana lagi Pak? Aduh, perwakilannya. Kalau boleh saya perwakilan Ceger aja. Itu berarti arsip ya? Kalau yang belum tahu, BPK ada perwakilan baru, perwakilan Ceger di situ. Karena dekat rumah. 10 menit aja dari rumah. Kan sini juga 10 menit Pak. Ya itu, tapi kan jauh. Dari Jakarta ya, oke. Jadi kayaknya Bapaknya menganggap Jambi ini seperti ini, kalau saya bilang. Seperti istri. Apa tuh? Untuk yang pertama dan terakhir. Ya. Kalau ada perwakilan lain, istrinya nomor 1. Nomor 1. Bisa aja lo konyol. Istrinya Pak. Boleh. Oke, berarti inginnya sih nanti selalu di pusat ya Pak ya? Ya sebenarnya harapannya. Betul di mana aja sih sebenarnya ya. Kalau di pusat dulu juga 13 tahun, awal-awal senang sih, tapi lama-lama jenuh gitu ya, periksanya ketemunya orang-orang itu lagi, yang kita periksa juga itu aja gitu kan. Nah sekarang kan Jambi LKPD gitu ya, setelah 7 tahun udah ketemu semua orang gitu ya, setiap kabupaten udah, terus ketemunya itu aja, permasalahan juga kayaknya itu aja gitu kan, mulai jenuh lagi, mulai cari yang lain. Nah kebetulan juga sekarang kan pindahnya ke 7 gitu ya. Nah, sesuatu yang baru lagi. Sesuatu yang baru lagi, bisa belajar lagi. Ladang bertumbuh lagi ya Pak ya. Nanti mungkin kalau misalnya dari 7 mungkin udah jenuh ke perwakilan lagi juga mungkin semangat aja sih kelihatannya. Oke, jadi dimanapun tetap tujuannya adalah bertumbuh, pengetahuan baru. Baik Pak. Nah Pak, mungkin bisa berbagi Pak filosofi atau moto hidup Bapak nih apa Pak? Ini pertanyaan terakhir. Siapa tahu bisa jadi pelajaran buat teman-teman. Ada yang bisa kami petik Pak? Filosofi apa ya? Filosofi mungkin filosofi. Sering disebutkan Pak Eko tadi, main aman mungkin ya. Main aman sebenarnya. Beneran main aman. Ya, begitu. Sebenarnya kalau orang Jawa itu ada pepatah slumun selamat, artinya kita berhati-hati sehingga kita selamat gitu sampai tujuan. Kalau misalnya diterapkan ke saya sih sebenarnya kita lakukan yang terbaik gitu ya, terus kemudian nanti kita berserah diri gitu terakhir itu, jadinya ya tujuannya juga kita selamat di dunia juga selamat di akhirat gitu sih, mungkin itu ya. Filosofi Bapak ya. Orang Jawa sih slumun selamat. Tapi kan Bapak bukan orang Jawa. Iya, saya sebetulnya kalau ngakunya saya orang Betawi sih. Filosofinya Betawi apa tuh Pak, ada nggak tuh ya?
Betawi apa ya? Apa lo kata dah gitu. Apa lo kata? Gua ada. Saya kalau lagu ke istri saya orang Betawi ya. Oh, istri juga orang Betawi, Pak. Istri bukan orang Betawi, cuman ya sama sih kayak orang Betawi. Kalau kita kayak orang Betawi kalau dari rumah sih. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ini Pak, kita tuh udah ngumpulin pertanyaan dari teman-teman. Ada 15 penanya. Nah, 15 penanya. Banyak, Pak. Kayaknya favorit nih, Pak Anto. Dari sepanjang episode Ngobras. Nih pertanyaan paling banyak di sini nih. Sama pertanyaan, mungkin ini dulu deh. Saya pilih ya pertanyaan yang terbaik. Oh ya, ini Bapak Ibu, untuk pertanyaan-pertanyaan terbaik ini ada hadiah khusus langsung dari Pak Anto. Ada 3 buku seri dari Agustinus Wibowo. Ini tentang apa nih Pak Anto? Ini sebenarnya ada 3 buku ya teman-teman, ada 3 buku. Ini trilogi sebenarnya, trilogi travelingnya mungkin kalau teman-teman yang suka traveling terus suka ke maksudnya ke jalur sutra gitu. Nah ini cerita perjalanan fiksi berarti Pak ya? Bukan fiksi sih. Ini kayak cerita perjalanan dia mahasiswa Indonesia dari Jawa Timur. Agustinus Wibowo ini? Iya, Agustinus Wibowo ini dia kuliah di Beijing, terus dia melakukan perjalanan dari Cina, Nepal, Mongolia, terus negeri-negeri stan kayak Kazakhstan, Afghanistan, terus sampai India, terus sampai Pakistan, India, Afghanistan. Ini sebetulnya bukunya trilogi tapi nggak terlalu nyambung gitu ya. Tapi kalau mau baca lengkap ya. Oke, berarti buku ini nanti pinjam-pinjaman ya yang menang. Ada 3 buku dari Pak Subagianto dan 3 buah gula jahe seduh dari Mbak Ning. Mbak Ning, terima kasih. 3 buah. Jadi 3 penanya ini akan mendapatkan masing-masing 1 buku dan 1 gula jahe seduh. Baik, yang nomor 1-nya yang mana Pak? Kalau nomor 1, kalau yang terbit itu ini garis batas sama selimut debu. Oh, garis batas sama selimut debu. Nah, yang untuk garis batas. Tapi kalau urutan sih ini, kalau cerita urutan titik nol ini. Oh, titik nol dulu. Nah, urutan cerita ya. Titik nol dulu. Buku titik nol dan gula jahe seduh. Nih, tadi saya udah cari pertanyaannya. Ada dari nih Pak, dari Mbak Ririn. Dari Mbak Ririn. Selama meriksa di Jambi, tempat yang paling nyeremin, ngeselin, dan nyusahin Pak. Oh. Terus sama pernah ketemu hantu nggak Pak? Ketemu hantu di mana pemeriksaan? Iya, Pak Ririn ada pengalaman ini di Jambi? Buka. Kalau yang ngeselin ya, tapi nanti ditonton juga sama YouTube. Saya paling mungkin disembunyiin aja Pak. Ya, paling sebenarnya kalau yang agak sulit itu di Tebo ya. Oh, di Tebo. Dulu Tebo itu, misalnya LKPD, saya sekali ya LKPD tahun 2014 LKPD 2014. Apa ya, orang-orangnya menurut saya sulit diajak bekerja sama ya. Kalau misalnya waktu itu ya Pak ya. Saat itu, kalau nggak tahu ya kalau sekarang. Sekarang juga kok. Itu tadi siapa tuh tadi tuh? Oh, Pak Suhaidi. Itu bagian dari timnya itu. Dulu jadi misalnya saat meriksa LKPD, bayangin misalnya LKPD, kita nelpon dulu Kabid Keuangan ya, setiap ditelepon Kabid Keuangannya adanya di bandara. Saya mau bandara mau ke Jakarta ya, kapan ketemunya gitu. Terus saat itu juga Pak Sekdanya ya semuanya lah ya. Ya umumnya saat itu agak sulit untuk diajak diskusi, untuk ditemui. Kalau misalnya agak tanda kutip diancam sedikit baru datang gitu. Itu harus biasa Pak ya.
dianukan demikian dulu ya Pak ya. Terus kalau hantu, kalau pemeriksaan nggak pernah sih ketemu hantu. Rumah dinas mungkin Pak? Di mes? Rumah dinas enggak. Tapi Kantor. kantor juga enggak. Kalau di rumah sendiri, ya. Sekarang Pak. Pas sekarang di rumah itu. Kalau sekarang Pak. Bukan hantu, ketemu tuyul. Tuyul Pak. Wah di Jambi juga banyak. Wow, itu Mbak Ririn. Mbak Ririn selamat mendapatkan gula jahe seduh berkah dan titik nol. Buku titik nol. Ini tanya selanjutnya. Pak ini mengundang ini nih Pak. Kita cari pertanyaan yang serius dulu ya. Ini, waduh, ini mandatori nih kayaknya nih Pak. Apa tuh? Tapi dari Pak Rio Tirta nih ada. Tapi Pak Rio nggak dapat hadiah, nggak apa-apa ya Pak Rio. Amal hadiahnya amal tuh. Pak Rio hadiahnya nanti dari Pak Hendra nih. Selama di Jambi ada nggak yang nyebelin Pak? Yang paling nyebelin buat Pak Anto, terus gimana sekarang masih sebel? Orang yang paling nyebelin. Karena nanti mau di SP sama Pak RA. Mau di SP sama Pak Rio. Aduh, Pak, susah nih jawabnya. Terus gimana sekarang? Masih sebel nggak? Maksudnya nih mungkin biar lega Pak Antonya. Ya seperti tadi sih bilang, mungkin saat pertama di sini tuh ya, bukalan pertama. Jadi aku sih apa itu ya. Sebetulnya bukan nyebelin sih, cuman instruksinya nggak jelas ya kadang-kadang. Jadi membuat LHP itu tersendat-sendat penyelesaiannya juga terkatung-katung penyelesaiannya. Tahu udah di ujung kita sampai pagi kayak gitu. Itu biasanya begitu selesai pemeriksaan tuh saya udah penyerahan tuh saya pulang saya tidur. Dulu itu. Tapi kan udah masih sebel Pak. Udah kali. Kalau sekarang kalau jadi ketemu cerita yang berkesan ya Pak. Ya kalau ketemu kemarin sempat ketemu ya mencoba menyalami tapi rupanya beliau lupa gitu. Ini saya siapa gitu. Jadi kelihatan bingung. Beliaunya bingung. Siapa ya Pak ya. Tapi mungkin disapa Pak. Ya, pas saya beberapa kali ketemu beliau tuh, beliau enak kok Pak. Maksudnya ya menyambut, gimana Jambi? Sebetulnya nggak itu juga banyak sih ilmu-ilmu yang dari beliau ya. Kalau misalnya cara penulisan LHP kayak gitu banyak yang misalnya gini, beliau tuh nggak suka kalau misalnya di LHP berdasarkan pemeriksaan di lapangan gitu kan. Dia pasti lapangan bola. Nah, saya juga sekarang kalau misalnya lagi juga LHP juga, jadi juga pemeriksaan di lapangan lah, tapi pemeriksaan di mana gitu ya. Disebutkan, maksudnya disebutkan ya Pak ya. Terus dalam membuat tabel gitu kan, beliau kan ingin tabel itu jelas. Ini gitu kan, terus ada keterangan di bawahnya. Nah itu juga saya juga sih. Kalau misalnya memang bisa ditabelkan ya kita tabelkan aja. Kelihatannya informasi dalam tabel lebih mudah dibaca dibandingkan narasi. Daripada penjelasan narasi ya Pak ya. Itu kan juga ilmu yang kita ambil dari beliau. Dari benci jadi rindu. Oke Pak Anton. Tadi dari Pak Rio Tirta, selamat Bapak tidak mendapatkan apa-apa. Selanjutnya nih dari Mas Sofwan Erwanda, buku kedua ya. Buku kedua itu garis batas. Mas Sofwan Erwanda, Anda mendapatkan garis batas dan gula jahe seduh dari Mbak nih. Ini Pak, menurut Bapak apa yang mungkin tidak akan terlupakan dari Jambi ini? Dan apa yang segera ingin dilupakan dari Jambi ini? Nah, ini sebetulnya sama nih jawabannya, yang kecelakaan itulah yang tidak bisa saya lupakan karena meninggalkan bekas fisik ya. Nah, itu juga sebetulnya ingin segera saya lupakan, tapi nggak bisa saya lupa. Begitu tanggal 12 Februari, kejadian 11 Februari, saya itu masih ingat gitu kan. Traumatik Pak ya? Iya. Sampai traumatik ya? Pengalaman ini pasti
teringat 5 tahun lalu, 4 tahun lalu, 3 tahun lalu gitu kan. Itu pasti teringat tanggal sekian gitu. Bahkan nanti mungkin ketika udah nggak di Jambi lagi, ketika disebut Jambi langsung Langsung nyampe. berdenyut-denyut. Oke, ini masih pertanyaan dari Mas Sofwan nih Pak. Pernah nggak sih Pak makan ayam di depan ayam? Bagaimana perasaan si ayam? Wah, kamu salah nanya. Nanya ke si ayam. Dulu lagi kecil saya merah ayam dulu lagi kecil. Temennya Pak Benny nih. Itu suka juga kan makan ayam gitu kan. Ayamnya kan pasti kalau kita makan ya, namanya dulu kan di kampung itu makan. Saya di Jakarta. Kampungnya di mana Pak? Di Jakarta tapi Kampungnya di Tebet. ya di tempat bukan di kampung, di Jakarta lah. Makan gitu kan, misalnya makan di teras gitu ada ayam. Bapak kasih makan ayam. Makan lah. Dan Makannya ayam. Ayamnya saya kasih makan juga kan. Tidak berperi keayaman berarti itu. Tuh kanibal namanya. Tidak boleh. Oke, selamat Mas Sofwan Herwanda. Anda mendapatkan buku dan juga gula jahe Seduh berkah dari Mbak Nih. Baik, Mbak. Pertanyaan terakhir kita cari lagi. Wah, ini nih. Tapi ini dapat mulu nih, sekeluarga nih. Dari Mbak Dewi Santika. Baik, pertanyaan-pertanyaannya teman-teman walaupun nanti nggak dibacain, tapi saya sampaikan ke Pak Subagianto. Jadi mungkin akan dijawab PM langsung dari Pak Anto ya nanti jawabannya. Bagi yang nggak dibacain di sini, nanti akan disampaikan ke Pak Anto. Ini dari Mbak Dewi Santika, Pak. Tantangan terberat selama kurang lebih 8 bulan ditunjuk sebagai Kasub Out Jambi 1. Latihan jadi Kasub Out, Pak. Tantangan terberat itu saat awal-awal pandemi itu. Oh iya. Pandemi, kita kan masih mencari bentuk ya, kemarin pemeriksaan LKPD itu mau kayak gimana gitu kan. Nah karena mencari bentuk itu Pak Kadit sekarang Pak Kadit Pak Iwan Chandra ya. Tahu suka besok meeting gitu kan. Zoom. Itu yang kadang-kadang aduh mau bicarain apa lagi, tapi ya biasanya dari meeting itu ya akhirnya ketemu bentuk pemisahan ini akan ke depannya begini gitu kan. Akhirnya kan selesai juga. Itu sebetulnya tantangan terberat awal-awal kemarin itu. Jadi 8 bulan ya Pak jadi Kasub Out Jambi 1-nya ya. Sebenarnya dari Pak Heri ya. Pak Heri Ridwan kan udah mulai ya. Kan bulan apa ya? Februari sampai Desember. Sampai Pak Lail datang Pak November ya. Ya kurang lebih 8 bulan, 9 bulan. Oke, Pak Anto. Itulah tadi pertanyaan dari teman-teman. Banyak sekali yang mengirimkan pertanyaan, ada 15 pertanyaan. Namun hanya bisa dibacakan 3 karena hadiahnya terbatas. Dewi nggak dapat ini. Oh ya Dewi Santika dan Pak Engri ini biar keluarga ikut-ikutan mendapatkan buku dari Agustinus Wibowo dan gula jahe seduh. Baik, Mbak Mi. Oke. Saatnya kuis. Bapak Ibu udah siap untuk kuis? Siap. Ya, siap langsung nih tadi lagi tidur. Wah. Pada langsung bangun semua ya. Oke. Bu, yang covernya tadi udah tak kirim ya, Bu? Oke, Pak Edo. Ya, Pak Edo. Siap. Sorry. Lupa nih masukin, matiin. Mbak Dewi, suaranya belum ada. Hilang. Oke, sebelum kita kuis, ini Pak, ada persembahan. Tarian persembahan. Maria. Maria, kenapa kau? Ngapain, Mas? Itu Maria nih, Allah illallah Muhammad Rasulullah. Lagi ngopil lagi. Ngopil aku ya. Ngarang banget. Kan ngopil ya. Kenapa tiba-tiba langsung?
Tuh kan? Apa lagi nih Maria nih? Ini nggak bisa langsung ini ya, share screen. Jadi pun enggak ini. Ya, kok nggak bisa share screen? Iya. Ayo dong. Settingannya udah dulu. Coba di close dulu. Adminnya situ sih. Adminnya di sini. Ya. Oke. Kita coba di share screen. Jreng. Jreng. Maria ngapain Maria? Wah, pembunuhan karakter ini. Yakin pembunuhan karakter Boris yang paling tahu. Masih aja Maria nih. Kelihatan nggak sih? Ayo. Iya. Hah? Cuman belum diklik video. Oh, bisa. Dan mana? Kok azan kok? Ini ada fotonya si Yati lagi nih. Oke, berarti harus dikecilin dulu. Stop share. Share screen. Wah, jangan sampai gagal nih. Ya. Penonton menunggu. Iklan dulu, Nggak bisa ya? Dibuka dulu kok filenya. Filenya dibuka dulu, udah. Baru pilih file Boris kan itu. di bawah tuh, lihat Maria. Coba dibantu Boris, Maria. Wah, yang bantu. Oh, ini ngobrol sekali ini banyak ininya ya, banyak cobaan. Tarik lagi Kak. Tobat. Oh, kayaknya kebanyakan buka file nih. Ngapain nongol di situ? Siapa? Kebanyakan buka file. Saya ini dulu, tutupin dulu. Nyari apa itu? Ini siapa nih? Oke, sekarang open with. Buka dulu filenya. Coba pakai ini. Baru share screen. Oke. Sabar penonton semua, sabar. Ini dia. Yang ditunggu-tunggu. Yes. Waduh. Astaga. Kaben. Nonton Ini Pak Anto. Kedengaran nggak suaranya? Ini maksudnya suara Suaranya nggak kedengaran ya? Abeng nih nih. Enggak kedengeran. ada lagi. Mana ini suaranya? Ada udah mulai. Sampai udah tampil. Ini Pak Anto. Kenapa kelupas suara mesin air gini sih? Ini mau ngapain? Bayar TDAM. No. Aduh. Mama Cipa siapa sih? Mama Cipa itu siapanya Cipa? Penasaran ya Mbak? Ini bunga-bunga. Bunga. Bagiku, Pak Anto itu orangnya pintar. Lihat aja, embed di belakang namanya jauh lebih panjang dari namanya sendiri. Terus baik, pendiam, karena jarang sekali dengar suaranya di ruangan. Selain itu, simpel juga sih orangnya dan rajin. Hal ini bisa dilihat kalau teman-teman yang lain sudah pada nggak betah dan mulai berangsur-angsur angkat pantat dari tempat duduknya. Nah, ini Pak Anto masih aja duduk manis di kursinya. Pak Anto tetap semangat ya dan semoga makin sukses. Orangnya enak ajak diskusi, selalu memberi diskusi dengan sedikit bicara, banyak bekerja. Tetap Pak Anto. Puasa ya Mbak Silvi ya? Ada aku.
status WA-nya aku komen oke-oke aja. Sampai jumpa di Jakarta selanjutnya. Oh iya dong. Mantap, mantap. KHP cukup 2 hari. Panto itu pemimpin yang cerdas. Dia bisa membuat pekerjaan yang tadinya sulit terlihat jadi mudah dikerjakan. Sukses selalu Pak Anto. Pak Anto humble, sederhana, dan enak diajak kerjasama. Sukses ya Pak. Halo guys, sekarang aku ada di depan kamar Pak Anto di koridor. Tidak terlalu ekspresif, but a good person. Semoga Pak Anto lebih sukses di Jakarta. Sampai kita ketemu lagi Pak. Kopinya tuh jadi hadiah Mbak. Anto, kalem, sabar, dan Ya, Pak Anto itu yang kalau kata orang Rimbu Bujang itu disebutnya like fine wine. Pak Anto, selamat bertugas di tempat yang baru, semoga makin sukses. Pak Anto, jaya, jaya, jaya. Jadi garap di udara. Mbak Ida di kamar mandi, Mbak Ida masuk orangnya. memberikan pencerahan karena meja kerjanya penuh sinar matahari. Pak Anto itu, ya Pak Anto. Pak Anto itu orangnya sabar. WC mampet aja sabar. Atau bocor juga sabar. Iya. Kalian yang susah dong gitu Di tempat yang baru. Sukses. Sehat. Bahagia. Tetap sabar. Dan kuat. Pak Anto, selamat bertugas di tempat baru ya. Terima kasih pengabdiannya selama di Jambi. Sukses selalu. Oke. Kita ya, Oke, Pak, itu tadi beberapa. Oke. Halo, kedengaran suaranya? Enggak. Oke. Itu tadi dari teman-teman Pak, ada yang ngucapin. Cuma pertanyaan tadi, Mbak Alin ngapain di depan kamarnya Pak? Dan kapan Mbak Alin? Harus diklarifikasi nih, ada ibu. Oke, ini saya bisa klarifikasi nih Pak. Jadi pas waktu saya ke rumah Pak Anto, itu saya kirimin ke teman-teman. Nah, jadi ketika di depan pintunya kamar Pak Anto lagi di Jakarta. Saya WA-in semua teman-teman, beberapa teman-teman sih, mungkin nggak semuanya. Saya mintain biar nggak terlalu panjang. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih tuh teman-teman dari Pak Anto. Baik, kita masuki kuis. Dengan hadiah. Tunggu dibuka dulu pertanyaannya. 5 kaos mutasi. Kaos mutasi. Kaos. Kamu semuanya. Oh, Suaranya pada waktunya. Suaranya pada di-mute tuh, pada di-mute. Ah, udah. Mereka nggak mau ikutan kali, nggak apa-apa. Oh ya, kepada nggak mau. Jangan mendapat banyak itu saingan. Menghilangkan pesaing ya. Yo Oke, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak. Ada 10 berarti. Wow. Ada 10 pertanyaan dengan hadiah 5 kaos. 1 kelab berani dari Mbak Haryati. Ya mau. Dan 4 voucher di koperasi senilai 50.000 dari Bu Ida. Kodok es. Indomie seminggu. Indomie. Nanti Bang Saud yang menang ya. Indomie karton ya? Nggak dapet ya? Harus Indomie. Baik, Kak. Kopi. Mama siapa tadi? Mama Cika. Mama Sipa. Kangen sama papanya. Mama Sipa Ririn. Mama Cipa lagi. Tadi ini Ririn. Oke, pertanyaan pertama mendapatkan hadiah kaos
Sponsori oleh ini ya, Bapak Robi ya. Bapak. Sebutkan kabupaten atau kota termuda di Provinsi Jambi. Penuh. Edo. Edo dapat. Edo lagi. Bapak speaker. Edo lagi. Baru lagi kan Bang. Edo lagi. Edo jangan ikut lagi dong. Iya, siap. Wah, cinta Jambi dia. Anaknya kompetitif. Kalau kita dia betul juga nih. Yang menang kemarin nggak boleh lagi ikut. Yang menang gitu ya di sini 1 kali aja. Siap, Bu. Siap. Dapat. Bisa aja. Baiklah. Edo kemarin dapat apa dong? Kaos. Kalau gitu Edo bisa hadiahnya jadi voucher 50.000 di koperasi. Terima kasih. Jadi ditukar Sama voucher. Oh gitu. Oke, pertanyaan kedua. Mama Cipa. Anak saya itu Mbak Sil. Hadiahnya kaos. Cucunya ya? Hadiahnya kaos. Cucu ya. Aku yang ngomong, bukan aku. Oke, siap-siap. Pertanyaan kedua yaitu pemeriksaan apa Pak Anto ketika kepalanya terluka? LKPD Merangin. KPT Merangin. Angin 2015. Angin. Dewi kok bisa tebus ini? Yang penting cepet Dewi mah. Dewi Didi. Oh, itu yang gini kerjanya saya, Ci. Menurut Pak Anto tadi, Bang Zainuddin mendapatkan kaos lagi. Ya, kaos lagi. Dapat lagi? Dapat ya. Mas Jai. Pengen ginja ya. Ya enggak. Ya udah kalau gitu Bang Zainuddin dapat kue. Voucher 50.000 di koperasi. Lumayan. Di Indomie Mas De. Harapan seminggu terjamin. Pertanyaan selanjutnya, karena masih yang jawabnya masih yang dapat kaos, berarti masih ini ya, masih dapat kaos nih. Pertanyaan selanjutnya. Aku udah dapat kaos kok, aku nggak ikut. Didin. Pegawai terlama di BPK Jambi. Hai. Apa? Dedi. Asap. Sandra. Pak Catur. Sandra. Dengaran aku. Kan di bawah yang lama Pak Asep. Udah Dedi. Sandra. Pak Asep. Mas Jai. Jawabnya bener ya. Bruri. Kamar cuci itu katanya kamar. Bruri. Bukan saya. Top chart ampuh di BPK Jambi itu yang masuk SK mutasi, yang jawabannya adalah benar, Sandra Fitriasari. Berapa tahun dia? Siapa? Enggak jelas. Iya tadi jawab. Berapa tahun? Enggak dapat ya? 10 tahun. Berarti siapa Mama Cipa yang jawabnya? Ya. Mama Cipa siapa tadi, Mbak? Aku jawab. Umaya. Aku tadi jawab Sandra. Aku juga jawab Sandra. Tadi jawab Maria. Pengen banget. Gue jawab itu. Aduh, udah nggak tahu dipikirin. Aduh, Mas. Main Boris aja. Ready kawan-kawan. Mendapatkan kaos semua indah pada waktunya. Mana dapat Maria? Kaos. Nanti pertanyaan selanjutnya kaos. Panto kalau punya pertanyaan silakan Panto. Pertanyaannya tentang Pak Anton ya. Ini berarti yang nyimak talk show kita tadi nih yang bisa jawab nih. Pak. Tapi tadi banyak ya. Kalau ada yang berkesan tadi, tunggu saya coba ingat lagi.
BPJ yang berkesan tadi toh. Pak Rona. Eko menjawab mendapatkan kaos. Oke. Ini pertanyaan nih kalau yang menyimak tadi. Hantu apa yang ditemui di rumah Pak Anto? Tuyul. Gilang. Tuyul tuh. Gilang. Tadi tuh apa? Gilang bukan tuyul. Gilang tuyul. Kamu bilang tuyul. Tuhnya Gilang ya. Gilang. Selamat Gilang mendapatkan kaos. Tuyul. Mendapatkan tuyul. Tuyul. Dapatkan tuyul Gilang. Oke. Gilang selamat ya. Mana Gilang? Lang. Oi. Oke. Inilah bikin KKP dia. Lagi Gilang duduknya. Tentunya. Oke. Kayaan dong. Kecayaannya. Pertanyaan selanjutnya. Iya. Berempat ya. Ilham trauma kayaknya ya. Gitu. Hindarin itu terus. Pertanyaan selanjutnya. Wah, ini pertanyaan mudah-mudah nih. Cepet kok. Mau maghrib. Lama banget. Pertanyaan yang susah. Nih, yang susah nih. Di Provinsi Jambi, sebutkan kabupaten yang berbatasan dengan Sumatera Barat. Kerinci. Bungo. Kerinci. Sungai penuh juga bisa. Kerinci. Bungo. Dua kabupaten kota yang berbatasan. Dapat semua. Kabupaten kota. Kan Kerinci juga Mana ada kota. Berbatas itu kan Kerinci sama Bungo. Kerinci. Kerinci dijawab tadi. Siapa? Bungo juga. Bungo jawab juga tadi. Oh, awas kau Kerinci dulu menjawab. Jabar juga ya. Tadi Pak Sohibul yang jawab. Oh dengan Oh, Kerinci awas kau. Ririn Ini mendapatkan voucher 50.000. Yeay. Siapa dapat? apa tadi? Siapa dapat? Boy, kita bagi dua, Boy. 25.000. Siapa yang dapat? Namanya siapa? Siapa dapat? Atau ini. Asuhai kasih. Berantem yuk. Pak Suhai Ini dapat. diancam. Jawabannya apa Makasih. Jadi marah. Tebal dan Kerinci. Bagi dua dengan KT di Kerinci kemarin. Jawabannya apa? Bungo, Tebal dan Kerinci. KT Kerinci kami nih. Pilihannya Kalau Bungo Bu Silvi yang jawab. Saya juga jawab loh Bungo. Kayaknya kau shoot. Jadi udah nggak boleh jawab lagi, menang ya? Nah, menang nggak boleh jawab lagi. Bikin klip cewek. Saya lip ya kok. Asuhai nggak jawab. Nah, oke, pertanyaan selanjutnya. Dapat kaos. Kalau belum pernah dapat kaos. Tuker kaos kok boleh kok. Udah dapat voucher udah. Sebutkan dua provinsi yang ibu kotanya bersama-sama dengan provinsinya selain Jambi. Hah? Lampung. Sumsel, Bengkulu. Bengkulu, Lampung. Jambi. Aceh. Jakarta. Jakarta Jogja. Babel. Enggak juga ya. Aceh. Jakarta. Jakarta Jogja. Pak Boy. Jakarta. Ya. Pak Boy jawab apa tadi? Aceh. Jakarta, Aceh. Salah. Gorontalo, Jakarta. Jakarta Jogja. Oh iya yang ada C-nya ya. Bella tadi apa Bella? Gorontalo, Jakarta. Jakarta. Gorontalo, Bengkulu. Oke, Bella aja. Oh gitu ya. Tadi pakai kena ajahnya ya. Salah sama anggapannya ya. Bella dapat
Kaos. Selamat. Tadi sampai Bella nggak ada Indri kan? Mulai deh, kau mulai deh. Oke, udah berapa pertanyaan, Pak? Ada voucher 50.000-nya masih ada? Kalian ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Panto, ingin nanya? Udah. Ya udah. Panto pengen pulang kok. Oke. Itu laporannya apa? Nggak betah sebelah Eko. Pak Anto tinggal di daerah mana? Geger. Jonggol. Cibubur ya. Cibubur ya. Kabar, sudah kabar. Mari. Telanai. Bubur Indah 3. Di mes. Selamat Mari. Aku biru. Jawabannya Indah adalah 3. Cibubur ya, Pak? Cibubur atau Ceker? Cibubur. Mari mendapatkan kaos. Yeay. Siapa yang dapat? Siapa yang jawab? Nggak tahu. Ririn dapat 2 kali. Ririn. Jadi dapat 2 kali. Udah segirin. Oke, pertanyaan selanjutnya. Tapi kan satunya tadi dari Pras. Kaos sudah berapa? Kaos 1 lagi, voucher 1 lagi. Oke. Wih, satu lagi. Wih, Clover. Clover Honey. Dewi mana nih suaranya? Ada Mbak. Oke, ini Clover Honey nih. Dipersembahkan oleh LHP itu nomornya 18 kan ini. 18 kan nomor Romawinya. Nomor LHP. Nomor Romawi, Bang 18 kan, bukan 13 kan? Oke, udah Dedi. 18, Bang, 18. Siap, udah Dedi. Sudah, siap. Bang Dedi itu LHP ya. Oke. Aduh. Cantik. Indri. Apa nama rubah adat Jambi? Rumah apa ya? Rumah adat Jambi. Ada jam. Rumah panggung. Rumah kadang. Rumah panggung. Rajang Leko. Siapa tuh? Rajang Leko. Oh, Bang ini. Bang Barka. Bang Barka selamat mendapatkan kaos. Rumah makan itu. Alhamdulillah. Oh, kaos rupanya tadi Pak. Bukan mendapatkan ini. Clover Honey. Ada jadi. Tukeran sama aku, Bang. Ini tuh Bang. Nomor dengan Bella aja. Menghargai lelah hayat ini yang Ya dua-duanya lah. Kaos sama itu. menghargai. Enggak, maksudnya kaos sama itu. Oke. Kau nak voucher apa? Bisa kaos dan voucher. Tunggu dulu, ini ada pesan sponsor tadi, saya lupa. Ini loh, Bang Barka. Ini 1 juta fakta madu. Wow. Di PM aja kok. Mengandung enzim, diproduksi di New Zealand. Pernah nggak ke New Zealand, Pak? Kota baru kan? Pembelian ke harganya berapa sih? Gitu dong, Say. Boleh di Hari-hari. Satu ya. Harganya berapa Haryati? 25.000 ya? Harganya berapa? 5. Harga member Rp199.000. 35.000 ya? Harga member itu. Harga member berarti harus jadi member Makan dulu. sehari Bu 35.000. Selamat kepada Pak Barka. Dua lagi kaos dan voucher. Masih ada. Masih ada banyak. Sebutkan nama kabupaten dengan wilayah terluas. Muaro Merangin.
Merangin. Ternyata Moro Jambi. Merangin. Iya ya. Aku jawabnya Bungo ya, kok. Oke. Merangin lah. Moro Jambi. Saputra Sinaga. Aku kok, aduh. Apa ya Mas? Benar nih, ulang lagi. Jawaban yang benarnya apa kok? Aku Mas Eko. Aku Bella, suara Bella gimana? Dengan luas wilayah 7.000 km persegi. Siapa yang Merangin ya? Biasanya. Bellanya. Hensi. Wede. Voucher. Tadinya aku mau ininya gimana ya? Oke, voucher 50.000 di koperasi. Oh. Lanjut aja lah Indra, nggak apa-apa. Ramekan aja. Ini jawabannya susah-susah. Audit manajemen. Oh, di lokat dulu. Lupa. Maria. Jambi. Apa? Komandan security. Apa? Ya jelas. Komandan security. Marzuki. Marzuki ya. Putih lagi. Inggris selamat mendapatkan Dewi. Dewi mana nih? Dewi. Oke, mendapatkan voucher 50.000 makan gorengan di koperasi sampai muntah. Oke, Bapak Ibu. Habis ya. Kebersamaannya sejam lebih. Udah kok. Udah. Habis. Hadiah bisa diambil di Humas TU. Pak Anto, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Iko. Ada yang sebelumnya Masuk udah. Ada tambahan kok. Ini Pak, selain ucapan-ucapan dari teman-teman tadi, ini saya menyampaikan juga ucapan dari teman-teman yang melalui Google Form. Kami bacain satu-satu ya, harus bacakan satu-satu. Baik, take care Bapak, sukses selalu, see you soon di Jakarta. Dari Pak Rio Tirta, all the best for you in Ibu Kota. Dari Mbak Maria Sinaga, sukses selalu ya Pak. Dari Mas Sofwan Erwanda, walaupun cukup singkat, banyak hal yang bisa saya pelajari. Alhamdulillah. Dari Bapak. Serius sekali Sofwan nih. Tetap bahagia dimanapun berada. Dari Mai Omi, Bu Maya kayaknya. Semoga tambah sukses di unit kerja baru. Selamat berkumpul kembali dengan keluarga. Semakin tinggi ilmu suara, semakin status tingkat kita lakunya. Begitulah kesan saya sama Pak Anto. Dari Bu Eni, semoga tambah sukses dan berkah di tempat yang baru dengan kesibukan yang makin bertambah. Dari Mbak Ririn, mohon maaf kalau ada perbuatan dan ucapan yang kurang berkenan ya Pak. Semoga tambah sukses di tempat yang baru. Dari Rosiana Ingrid, kejam tos nonton film. Jangan lupa beli snacknya. Pak Anto orangnya kalem. Kami mengucapkan terima kasih atas sharing ilmunya. Dari Mbak Tika, selamat berkumpul dengan keluarga ya Pak. Semoga Jambi selalu ada di hati. Dari 7699 ini tadi siapa ya? Bukan. Terima kasih untuk bimbingan dan arahannya selama ini. Semoga lebih sukses di tempat yang baru. Dari plat R. Selamat bertugas di tempat yang baru Pak Anto. Sukses selalu. Oh ya Mbak Ning ya. Dari Dewi Indah P, semoga semakin sukses dan tunggulah aku di Jakarta. Dari Haryati, sukses Pak Anto. Dari Mbak Dewi Sartika, selamat ya Pak. Akhirnya kumpul lagi bersama keluarga. Itu juga di Google. Semoga membawa berkah ya Pak. Sukses selalu. Oke Pak, sekarang conclusion-nya Pak. Sesuai dengan tema kita, Jambi itu bagi Bapak apa? Jambi itu menyenangkan semuanya makanannya. Enak teman-teman sini juga enak semuanya. Nggak mau pindah. Makan. Cuman satu yang menyebalkan saat asap aja. Selain itu ada. Selain itu it's fine, menyenangkan. Oke. Enak apa Pak? Baik Bapak Ibu. Dengan conclusion tadi, maka berakhir juga lah acara ngobrol episode 4 kali ini.
Terima kasih teman-teman. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Anto. Terima kasih Pak Hendra. Ini ada duduk di kasih Pak Hendra. Terima kasih Pak Rio. Dan selanjutnya kita akan tayang di bulan Januari dengan bintang tamu Pak Rio Tirta. Siapa? Temanya udah ada di Januari, tahun yang baru, perwakilan yang baru, kepala perwakilan yang baru dengan tema memulai sesuatu yang baru. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, ngobras. Bye. Baik, nanti Mas Rizky bisa jawab apa-apa. Oke.